Oke teman-teman, posisi saat ini seperti biasa saya lagi antri muatan. Jadi sembari antri muatan saya berbagi pengalaman kepada teman-teman semua. Mungkin untuk teman-teman yang ingin berbagi pengalaman juga boleh komentar di bawah ini. Hitung-hitung kita ya sharing lah. Jadi dulu waktu tahun 2009 kalau nggak salah, tahun 2009 saya pertama merantau di daerah Semarang berdua sama teman saya, ya masih saudara lah sama saya, di daerah Semarang. Saya lupa daerah mana dulu, udah lama. Terus saya di situ merantau itu di toko bangunan, kerja di toko bangunan. Nah di situ saya berdua sama teman saya kerja cuma dapat 6 bulan. Nah di situ juga saya mulai mengenal yang namanya mobil. Jadi waktu saya ngirim kedua teman saya, yang bawakan itu anaknya bos saya cuma ngeliatin begini caranya, begini. Nah pas di waktu itu ada pengiriman nggak jauh dari toko bangunan, nggak jauh dari toko saya itu. Pas jam setengah 12 nyampe, saya bongkar, anaknya si bos itu malah pulang gitu kan. Pas sampai saya kelar bongkar, dia nggak balik-balik. Alhasil saya udah lapar, pengen makan gitu kan, ya sama saya terpaksa saya bawa gitulah, beraniin diri untuk bawa itu. Pas saya masuk mobil, ya namanya nggak ada pengalaman, cuman modal liatin, yang ngajarin nggak ada, cuman otodidak. Nah di situ saya ya namanya belum pernah bawa, ya mati-mati mulu, terus udah kayak orang main kuda-kudaan gitu. Terus saya paksain, akhirnya nyampe toko, dan nyampe toko itu saya ketahuan sama si bosnya itu, dan anak bosnya itu malah nggak ada di toko, pulang ke rumah malah. Nah di situ saya ketahuan sama si bos, saya ditanya sama si bos, itu kamu bisa bawa mobil kan? Saya jawab aja, saya nggak bisa pak, saya cuman iseng aja gitu. Nah mulai dari situ saya mulai diajarin, dalam arti diajarin itu dia cuman begini, saya bawa isinya, ntar sampean bawa kosongnya gitu. Dan selang seminggu kalau nggak salah itu langsung dipraktekin. Jadi dia itu bawa muatan, saya ngikut, teman saya bawa sepeda motor. Begitu nyampe tempat, saya pulang bawa motor, kembali ke toko lagi, saya di situ bongkar, pulang saya sambil belajar. Itu pun nggak ada yang ngajarin, cuma saya sendirian ya, otodidak. Terus selama 2 minggu kalau nggak salah, selama 2 minggu saya udah mulai lancar. Nah di situ saya udah dipasangin kunci, saya suruh ngirim, suruh ini apa segala macam gitu kan. Sampai bulan ke-5 kebetulan dia kan melihara sapi gitu kan. Dulu itu udah ada yang nyari rumput sendiri. Nah yang nyari rumput itu keluar, di situ saya kerjanya jadi double. Yang tadinya cuma khusus di toko bangunan, karena dia keluar, saya jadi sambil nyari rumput sorenya. Dari siang saya kerja ngirim, pulang saya bawa gerobak nyari rumput di daerah gunung. Namanya di daerah gunung sih namanya rumput kan banyak, jadi nggak bingung lah untuk masalah nyari rumput. Nah cuman di situ saya nggak seriknya, ya itu kerjaan saya ditambah,
tapi gajinya malah enggak ditambah gitu. Bukan kita minta ya, tapi namanya kerjaan kita ibarat ditambah, namanya istilahnya ibarat kata lembur gitulah. Kan orang juga pengen nggak munafik ya, namanya orang pasti pengen dibayar gitu. Nah teman saya juga nggak setuju, akhirnya dapat sebulan doang dari 5 bulan itu saya cuma dapat sebulan. Akhirnya saya keluar dari kerjaan tersebut. Nah dari situ saya pulang saya langsung merantau ke daerah Jakarta, ikut kakak saya di situ. Dapat berapa bulan tuh saya lupa. Akhirnya saya pulang lagi karena nggak betah. Terus saya ikut bapak saya ke daerah Sumatera. Bapak saya ke daerah Sumatera. Di situ saya bikin pintu, bikin kusen, bikin apa segala macam. Di situ saya udah mulai ngerti tentang pertukangan. Mungkin ada setahun lebih ya saya di situ. Nah setelah di situ saya pulang itu bareng sama bapak saya karena proyeknya itu udah kelar. Jadi setelah dari Sumatera itu saya langsung pindah ke daerah daerah Tangerang, di suatu peternakan ayam petelur. Di situ saya kerja selama kurang lebih 4 tahunan lah. Di situ pertama saya masuk itu di kandang. Jadi kita itu tiap pagi ngumpan ayam, mengutin telur gitu. Nah di situ saya alergi, saya pindah ke gudang telur. Jadi proses pengepakan telur di situ saya lama. Nah kebetulan di situ saya ada rekan saya yang tadinya kenek, karena dia udah bisa nyupir, akhirnya dia naik karena nambah armada, dia naik jadi supir. Otomatis yang mobil baru tersebut sama yang mobil lama itu kosong, nggak ada keneknya. Akhirnya saya naik di situ jadi kenek. Saya ngenaikin selama 3 tahun di situ, kurang lebih 3 tahunan. Selama 1 tahun itu saya cuma ngenaikin biasa. Nah di situ sambil saya cerita sama supir saya itu, saya dulu sempat pernah belajar mobil gitu kan, udah dilepas kunci. Nah dari situ supir saya mau gitu untuk ngajarin saya. Pertama namanya lama nggak megang mobil, begitu megang mobilnya rada gedean ya kalau diesel, jadi di situ masih rada kaku. Nah disitulah saya udah mulai diajarin lagi. Nah di situ juga saya udah ada yang bimbing. Jadi selama 2 tahun saya di situ belajar, paling cuman 2 minggu sekali saya dilepas di jalan, 3 minggu sekali, bahkan kadang-kadang sebulan itu sama sekali nggak diajarin gitu. Cuman waktu di dalam ternaknya itu saya tiap hari belajar parkir, belajar apa segala macam gitu, sambil mengenal mobil. Nah, selama 2 tahun saya seperti itu belajarnya. Itu saya di tahun pertama saya bikin SIM A. Nah, setelah bikin SIM A saya udah mulai sering diajarin di jalan, seminggu kadang sekali, 2 minggu kadang sekali gitu, terus diajarin sampai 2 tahun saya udah bisa. Nah saya juga minta pendapat sama supir saya gimana cara bawa mobil saya gitu, apa udah bener apa masih ada yang kurang. Kalau kata supir saya sih udah mulai mending, itu udah lancar. Supir saya juga udah tua, udah sepuh gitu kan. Akhirnya di situ saya sering bawa, sering gantiin. Pas 2 tahun mau ke 3 tahunnya itu saya disuruh
cari pengalaman lagi di luar gitu ya, istilahnya saya suruh keluar dari ternak tersebut untuk cari pengalaman yang lebih. Akhirnya saya kontak-kontak sama teman saya, kebetulan di ekspedisi ini ada yang kosong di daerah Cikarang gitu kan. Tadinya saya juga sempat ragu karena saya masuk hutan di daerah Cikarang, nggak tahu jalan sama sekali. Karena saya waktu di ternak itu di daerah Tangerang ya, cuman di daerah Jakarta terus daerah Tangerang itu terus yang diputerin setiap hari. Makanya untuk daerah Jakarta dan Tangerang ya bisa dibilang 80% 90% itu udah hafal lah. Nah setelah itu saya keluar, saya masuk ke sini ya, namanya masih baru ya, kayak orang bingung nyasar sini, tapi lambat laun sini ibaratnya bisa dikatakan jam terbangnya nambah, jam terbangnya semakin nambah kan, namanya semakin kesini otomatis kita semakin tahu gitu kan pengalamannya. Jadi dari mulai 2014 terakhir saya masuk, alhamdulillah sampai sekarang saya masih di sini ya. Kita jalanin aja, namanya rezeki. Insya Allah kalau kita syukuri pasti akan berkah dan akan ya insya Allah cukup lah. Karena kita kan kerja bukan untuk memenuhi gaya hidup gitu kan, tapi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kalau kita memenuhi kebutuhan hidup kita insya Allah kita cukup. Tapi kalau kita untuk memenuhi gaya hidup kita apapun itu kayaknya nggak bakalan cukup. Oke, sekian dulu pengalaman saya sebelum jadi seperti sekarang ya, seperti itulah perjalanannya. Oke, untuk teman-teman yang belum subscribe, yang belum like, silahkan subscribe dulu, like dulu, terus dukung dan terus support channel saya supaya bisa lebih berkembang untuk kedepannya, yang insya Allah bisa ngasih ya, insya Allah bisa bermanfaat untuk kalian semua lah. Oke, siap, depan ya. Oke guys, sekian dulu video dari saya. Oh ya, siap ya. Oke guys, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa di like, di subscribe supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, alhamdulillah udah dapat muatan lur untuk ke daerah Sukabumi. Oke, ikutin terus perjalanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.